Pernah nggak sih kepikiran kenapa Toyota Motor Corporation, salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, selalu menjadi sorotan? Jawabannya terletak pada cara perusahaan menjalankan tata kelolanya. Hari ini, kita akan membedah penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada Toyota Motor Corporation, mulai dari strukturnya, implementasi prinsip-prinsipnya, hingga tantangan berat berupa krisis integritas yang mereka hadapi baru-baru ini. Toyota pada awalnya didirikan di negeri Sakura atau Jepang, dan kini beroperasi secara global. Visi mereka bukan sekedar sebagai produsen mobil, tapi menjadi mobility company yang mengembangkan solusi mobilitas berkelanjutan. Bisnisnya meliputi kendaraan, teknologi mobilitas seperti hybrid dan EV, dan layanan keuangan. Nilai utamanya adalah kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Struktur tata kelola Toyota menerapkan model Company with Audit and Supervisory Committee. Pilar utamanya terdiri dari pemegang saham yang memilih dewan direksi yang dipimpin oleh Chairman Akio Toyoda yang menetapkan arah perusahaan, dan yang terakhir, Audit dan Supervisory Committee yang bertugas mengawasi kepatuhan dan pelaporan keuangan secara independen. Kita akan melihat implementasi prinsip GCG pada Toyota Motor Corporation. Pertama, transparansi. Toyota menyediakan Integrated Report dan Corporate Governance Report tahunan secara terbuka di website resmi. Mereka juga punya whistleblowing system untuk pelaporan anonim. Yang kedua, akuntabilitas. Ada pembagian tugas yang jelas dan audit supervisory committee yang mengawasi kebijakan dan keputusan manajemen. Efektivitas dewan dinilai melalui evaluasi tahunan. Yang ketiga, responsibilitas atau tanggung jawab. Toyota punya komitmen kuat pada teknologi ramah lingkungan seperti mobil hybrid dan listrik. Mereka tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tetapi juga masyarakat dan lingkungan melalui program CSR. Yang keempat, independensi. Toyota menambah outside directors untuk objektivitas keputusan. Mereka juga memperkuat struktur dewan dan audit internal sebagai bentuk reformasi. Dan yang kelima, keadilan atau fairness. Toyota berkomitmen memberikan perlakuan adil bagi pemegang saham, mayoritas, dan minoritas. Mereka menjaga hubungan melalui dialog rutin dengan investor dan menerapkan sistem kompensasi transparan berbasis kinerja. Toyota baru-baru ini menghadapi krisis integritas akibat skandal manipulasi data sistemik di anak perusahaan Toyota Group, seperti Daihatsu dan Hino. Ini melibatkan manipulasi data uji keselamatan, emisi, dan performa mesin. Krisis ini menunjukkan kegagalan GCG fundamental pada pilar transparansi dan akuntabilitas. Pimpinan Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, bahkan mengakui bahwa grup mereka terlalu berkonsentrasi untuk menciptakan untung daripada memegang teguh integritas dan kualitas. Akar masalahnya adalah kelemahan pengawasan internal yang gagal mengawasi integritas data anak perusahaannya dan budaya speak up yang gagal karena sistem hotline terbukti tidak efektif mencegah manipulasi. Respons Toyota terhadap kritik investor global ini adalah dengan menambah direktur independen, memperkuat sistem audit, dan meninjau ulang proses internal. Pembelajarannya adalah bahwa GCG harus menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar formalitas. Komitmen continuous improvement atau Kaizen harus diterapkan tidak hanya pada produk, tetapi juga pada tata kelola. Secara keseluruhan, Toyota telah memperkuat kerangka tata kelolanya melalui peningkatan struktur pengawasan dan penerapan standar transparansi yang ketat. Penerapan GCG telah meningkatkan kepercayaan publik dan investor, serta menjamin stabilitas kinerja keuangan jangka panjang. Toyota memastikan pengambilan keputusan berjalan akuntabel dan efisien berorientasi pada keberlanjutan. Namun, skandal integritas ini menjadi pengingat yang penting.
Kasus Toyota adalah cerminan global bahwa GCG bukanlah formalitas, melainkan harus menjadi budaya perusahaan yang mendarah daging. Kegagalan sistem pengawasan membuktikan bahwa komitmen continuous improvement atau Kaizen harus diterapkan tidak hanya pada kualitas produk, tetapi juga pada tata kelola internal. Kami harap video analisis ini memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan pembelajaran GCG dari salah satu raksasa otomotif dunia. Terima kasih telah menyaksikan.